Iya, terima kasih Pak Bob. Iya, selamat malam mempelai Kristus. Senang sekali saya Rati kembali bisa hadir menemani Anda pada kesempatan malam hari ini di Pose atau Pojok Sehat. Seperti yang sudah Kak Bob tadi sampaikan bahwa topik kita malam hari ini yaitu tentang gangguan pencernaan. Barangkali Anda saat ini sedang mengalami ada sedikit gejala-gejala ke arah sana begitu ya. Ini kesempatan yang baik untuk Anda bisa bertanya langsung dengan Dr. Widodo yang malam hari ini sudah hadir. Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim. Langsung aja kita akan ngobrol dengan beliau. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Apa kabar, dokter? Baik, sehat. Puji Tuhan, luar biasa ya dokter ya. Nah, kita mau ngobrolin soal gangguan pencernaan ini dokter, yang saat-saat ini banyak sekali dialami oleh masyarakat kita ya, karena mungkin gaya hidup, pilihan makanan yang mungkin kurang sehat dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih gangguan pencernaan itu sebenarnya dokter? Ya, sebelumnya kita awali dulu ya dengan organ-organ pencernaan dulu ya, Bu ya. Kita perlu mengenal alur-alur dari proses pencernaannya. Ini dari mulut ke bawah kerongkongan, terus lambung, terus usus 12 jari, kemudian ke bawah lagi usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, dari proses-proses itu masing-masing organ itu ya bisa ada gejala-gejala atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan suatu penyakit saluran pencernaan. Jika tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Lalu terjadi hal yang patologis atau hal yang kelainan ya. Iya. Ya, macam-macam. Seperti contohnya, apa misalnya dokter gangguannya? Misalnya kalau kerongkongan, kalau bisa terjadi varises esophagus, misalnya varises di kerongkongan pada pasien-pasien yang gangguan livernya atau hatinya yang berat, adanya sirosis hepatis. Atau ke bawah lagi pada lambung, macam-macam juga, bisa gastritis atau iritasi lambung atau ulkus atau koran di lambung bisa. Atau yang sering disebut GERD itu dokter, itu kalau juga ya, dok? GERD itu adalah asam lambung yang naik ke atas, jadi sphincter dari esophagus atau kerongkongan itu termasuk juga karena gangguan pencernaan ya, dok ya. Kalau alur dari makanan kan dari mulut masuk kerongkongan. Nah, setelah makanan lewat kerongkongan itu kan ada suatu sphincter, katup. Kalau sudah lewat katup dari antara kerongkongan sama lambung, kalau makanan sudah masuk ke lambung, yang menutup itu sphincter lah kepada GERD itu akan lemah atau membuka, jadi asam lambungnya akan naik, atau makanan akan naik menyebabkan suatu gejala atau kelainan namanya GERD. Terus gangguan pencernaan ini mempengaruhi pola sistem pencernaan itu sendiri. Sebenarnya penyebabnya itu apa, dokter? Kalau misalnya GERD itu tadi atau gangguan pada usus. Itu ya bisa terjadi pada pasien-pasien yang secara anatomi memang ada gangguan di situ, kelemahan penutupan katup dari sphincter tadi. Atau juga mungkin ya asam lambungnya terlalu banyak di lambung produksinya. Pasien-pasien yang banyak yang stres dan sehingga produksi asam lambungnya meningkat. Penyebabnya stres. Bisa. Karena banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak masalah, itu ternyata bisa menimbulkan masalah pada pencernaan ya, dok ya. Iya, karena produksi pada pasien-pasien yang stres itu atau pikiran yang tertekan itu ya asam lambungnya akan meningkat. Iya. Oke, untuk itu apabila ada dari mempelai Kristus yang ingin bertanya langsung tentang topik kita pada malam hari ini, Anda bisa memberikan pertanyaan langsung dengan Dr. Widodo di 0817 0571 075. Sekali lagi saya ulangi di 0817 0571 075. Karena nanti Dr. Widodo akan berikan jawaban atas segala pertanyaan yang
Anda inginkan ya. Oh ya, perlu saya jelaskan lagi ya. Iya, silakan dokter. Untuk gangguan pencernaan ya macam-macam gejala dan tandanya ya. Seperti apa misalnya dokter? Misalnya ya mual atau muntah. Muntah pun harus didefinisikan lagi, muntah isi makanan atau darah ya. Ada beberapa penyakit yang muntahnya muntah darah ya. Atau ini BAB darah segar atau itu. darah hitam. Dari pencernaan itu kan dibagi menjadi dua ya, dari saluran cerna bagian atas dan saluran cerna bagian bawah, dengan gejala dan tanda yang berbeda-beda. Iya. Terus ciri-cirinya itu apa dokter? Dari maksudnya awal gejala awal setelah tadi muntah karena itu tadi dokter bilang kan stres gitu ya, banyak pikiran jadi mempengaruhi gangguan pencernaan itu sendiri. Muntah, ada satu teman saya juga mengalami masalah ini dokter. Jadi dia sering ada keinginan muntah gitu, tapi keinginan aja, tapi nggak sampai muntah gitu dokter. Hanya apa sih kalau orang Jawa apa ya, mungkuk-mungkuk gitu ya dok ya. Apakah ini salah satu ciri juga gejala dari gangguan pencernaan juga dokter? Iya, mungkin salah satunya ya. Dan perih ya di bagian lambungnya tuh nyeri banget gitu. Itu mungkin perlu dievaluasi dan dianalisis, tanya-tanya apakah ada hal-hal yang menyebabkan mengawali adanya gejala tersebut. Misalnya telat makan atau salah makan gitu, atau minum obat-obat anti nyeri yang tidak direkomendasikan oleh dokter, mungkin langsung ambil langsung beli di warung-warung obat gitu. Itu ya. Sebenarnya kadang-kadang memang ada beberapa obat anti nyeri atau analgetik yang bisa menyebabkan iritasi lambung dan membuat gejalanya yang tadi mual, bisa muntah. Kalau berat ya bisa terjadi muntah darah itu tadi ya, bisa. dok ya. Sampai dengan mohon maaf itu berak darah itu tadi yang dokter sampaikan. Makanya perlu dianalisis atau ditanya-tanya. Ini penyebabnya apa? Awalnya bagaimana gitu. Penting itu. Iya. Apakah harus juga kalau sudah mengalami ciri-ciri seperti tadi sampai dengan muntah darah atau BAB darah itu mungkin harus mulai ini ya dok, cek segala sesuatu, misalnya endoskopi kayak perlu nggak dokter seperti itu? Yang pertama memang perlu ini ya, untuk penata laksanaan pasien-pasien yang muntah darah atau BAB darah itu yang pertama adalah perbaikan kondisi dulu Bu. Jadi perbaikan kondisi ya, kalau anemia kan muntah darah hebat atau BAB yang hitam atau BAB darah yang banyak, itu biasanya kondisinya akan turun, misalnya HB-nya turun, hemoglobinnya turun, atau tensinya juga turun bisa. Makanya yang pertama adalah memperbaiki kondisi tubuhnya. Jangan langsung di endoskopi, nanti pasti dokter pelaksana endoskopi nggak mau, kondisinya kurang bagus nggak cuma di endoskopi. Pasti akan diperbaiki dulu kondisinya. Misalnya kalau shock ya tensinya diperbaiki, kalau HB-nya kurang jadi transfusi gitu. Yang kedua ya memang perlu untuk pemeriksaan penunjang seperti endoskopi. Namun memang harus melihat dulu kondisi terakhir dari pasien tersebut, kondisi harus baik dulu, harus stabil, baru berani lah melakukan endoskopi. Karena kan akan dilakukan endoskopi kan harus dibius dulu, dibius itu untuk kondisi yang memang mungkin levelnya sudah tinggi gitu ya dok ya. Iya, harus stabil dulu kondisinya. Ya memang betul sekali ya, Alkitab katakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat ya dok ya. Luar biasa. Dan memang kalau benar gak sih dokter bahwa apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi banget kesehatan kita dokter. Ya sangat mempengaruhi. Karena dokter tadi bilang bahwa penyakit gangguan pencernaan ini salah satu penyebabnya adalah banyak pikiran karena stres itu tadi. Selain
gejala-gejala yang lain tentunya ya dok ya, yang jadi penyebabnya. Nah oh ya dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini. Terima kasih dari Mempelai Kristus. Terima kasih sudah bergabung di sini. Yang belum tetap kita tunggu ya di 0817 0571 075. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ini dokter. Yang pertama, sayang tidak ada namanya ini. Yang pasti terima kasih Mempelai Kristus sudah SMS atau WA kami dan mengirimkan pertanyaan di sini. Baik, yang pertama pertanyaannya, apakah anak bayi umur 16 bulan boleh diberikan Lacto B karena ada permasalahan sulit buang air besar? Gimana nih dokter? Silahkan. Lacto B ya? Iya, Lacto B. Ada masalah dengan sulit buang air besar ini, 16 bulan. Ya biasanya pada pasien-pasien bayi ini untuk pasien dokter anak ya harusnya. Tapi saya coba menjawab ya. Lacto B itu biasanya diberikan pada pasien-pasien bayi yang intoleransi laktosa, yang susu ya, gangguan pencernaan karena susu. Jadi minum susu nggak cocok nggak gitu. cocok, Terus akhirnya muntah atau mungkin ya BAB obat tadi ya. Obat ganti. Susu pilihannya ya Lacto B kalau terjadi intoleransi laktosa. Itu saja informasi yang bisa saya jawab. Untuk kemudian ya konsultasi dengan dokter anak gitu. Untuk lebih detailnya begitu ya dok ya. Iya begitu untuk pertanyaan pertama. Saya lanjut dengan pertanyaan kedua nih dokter. Apakah perut kembung juga merupakan salah satu ciri gejala sakit pencernaan dokter? Biasa kembung ini sangat membuat tidak nyaman gitu, begah ya dok ya. Nah ini gimana nih dok? Memang kembung adalah salah satu ciri penyakit ini ya, saluran cerna ya. Iya. Itu bisa disebabkan karena beberapa hal, misalnya gangguan elektrolit. Biasanya kalau pada pasien-pasien hipokalemi atau di pasien-pasien yang diawali dengan karena nutrisi kurang, asupan makan kurang, yang jadi kurang kalium, hipokalemi, atau muntah yang banyak, itu juga bisa terjadi hipokalemi. Atau BAB diare ya, diare. Kalau diare itu BAB encer, gangguan konsistensi dari fesesnya lebih dari 3 kali, itu baru disebut diare. Itu bisa juga menyebabkan hipokalemi. Nah, hipokalemi bisa menyebabkan kembung, atau juga bisa disebabkan oleh gangguan dari pergerakan usus karena ada gangguan misalnya ada tumor di saluran pencernaan. Itu kan bisa menunjukkan aliran dari feses, aliran makanannya kan terganggu. Terhalang ya dok ya. Dari pergerakan dari ususnya akan terganggu, bisa menyebabkan kembung juga. Terus bagaimana? Makanya harus dicari penyebabnya. Misalnya bisa di USG atau dicek darah, elektrolitnya, natrium, kalium terutama juga kalsium, perlu dicek. Pertolongan pertama apa dokter yang bisa dilakukan untuk masalah ini? Kembung ini tadi, sebelum kita sidak dokter. Bisa diberikan menghangat atau buli-buli gitu ya. Tapi jangan terlalu panas. Minyak gitu dokter menolong nggak? Ya sementara itu. Tetap harus dicari penyebabnya. Iya, dicari penyebabnya. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih dokter ya. Dokter, apakah makanan yang bersuhu tinggi dapat mengganggu pencernaan? Panas nih dokter, suka makan makanan yang bersuhu tinggi, bisa nggak mengganggu pencernaan dokter? Ya kalau saya baca di ahli-ahli digestif itu, sebaiknya kita makan makanan yang bersuhu kira-kira ya bersuhu tubuh ya, bersuhu tubuh hangat begitu dok ya, jangan terlalu adem, jangan terlalu panas ya. Suhu ruang seperti itu? Suhu tubuh ya, agak-agak hangat ya dok ya, hangat. Nah itu paling bagus begitu. Kalau ini ya berpotensi macam-macam juga. Seperti apa misalnya dokter? Ya misalnya ya ada beberapa ya, saya baca itu ada beberapa yang bisa menyebabkan hal-hal yang misalnya ya gangguan saluran cerna, misalnya bisa tumor juga bisa,
walaupun itu kandungannya ya, tapi panas itu juga bisa mempengaruhi ya. Kalau dilakukan secara jangka terus-terusan, panjang iya. mungkin. Walaupun ada beberapa kandungan dari makanan yang bisa menyebabkan itu. Karena memang Dan juga ada juga yang dari genetik juga. Tapi lebih bagus sih makanan yang tidak panas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. karena memang ada beberapa makanan yang memang lebih lezat kalau dikonsumsi dalam kondisi panas begitu ya dok ya. Oke, tapi ini informasi Sebaiknya ini ya, sangat sebaiknya. bagus sekali untuk kita jadi lebih tahu gitu ya. Ya, kalau memilih makanan, kalaupun mungkin terlalu hot gitu, kita tunggu beberapa saat dulu ya dok ya. Harus sedikit sabar gitu menunggu hangat, baru kita konsumsi agar lebih menyehatkan pencernaan kita tentunya. Oke, masih kita tunggu atensinya, pertanyaan Anda mempelai Kristus seputar dengan gangguan pencernaan ini. Anda bisa kirimkan WA di 0817 05 71075. Karena Dr. Widodo SPPD Finasim akan memberikan jawaban untuk segala pertanyaan Anda tentang topik kita malam hari ini. Tetap di Pojok Sehat Pose bersama saya Ratih dan Dr. Widodo di Betana FM Holy Family Station.
bergabung di sini, dan terima kasih juga Mempelai Kristus yang sudah melayangkan SMS maupun WA dengan pertanyaan-pertanyaan seputar topik kita malam hari ini, yaitu tentang gangguan pencernaan. Yang belum, kita masih tetap tunggu ya di 081705710075. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ini malam hari ini, dokter. Yang pertama, selamat malam untuk Mbak Fitri. Halo, terima kasih udah bergabung bersama kami di Pulse malam hari ini. Menanyakan tentang asam lambung saya sering naik, dokter. Apakah itu dapat mengakibatkan hingga kematian? Iya. Gimana nih, dokter? Ya, tadi kan disebutkan bahwa GERD salah satunya adalah memang asam lambung naik ke atas ke kerongkongan karena katupnya itu lemah atau terbuka. Nah, itu tanda-tandanya itu hampir seperti serangan jantung, hampir ya. Mirip-mirip. Nah, makanya pada pasien-pasien yang mempunyai potensi atau ada risiko ya, faktor-faktor risiko gejala gangguan jantung misalnya ya, darah tinggi, DM atau diabetes, atau dari keluarga ada riwayat serangan jantung, atau kolesterol yang tinggi atau dislipidemia, itu ya mestinya ya dicari dulu apakah benar ini serangan jantung atau gejala yang mirip GERD. Nah, pada usia-usia itu atau usia lebih dari 40 tahun atau kegemukan ditambah lagi ya, itu mesti dibedakan. Ini nyeri dadanya, heartburn-nya itu kan seperti serangan jantung. Jadi nyeri dadanya mirip-mirip GERD, itu mirip dengan serangan jantung. Makanya harus dianalisis atau ditanya benar-benar ini dari jantung atau dari GERD. Nah, makanya dievaluasi benar-benar secepatnya kalau ada gejala seperti itu ya. Harus segera langsung ke dokter gitu ya, Mbak Fitri, biar segera teratasi secepatnya. Nah, makanya pada siapa yang sakit, Bu Fitri atau yang lain? Iya, ini menanyakan tapi kurang jelas ini apakah Ibu Fitri sendiri atau teman atau keluarga. Tadi dicari faktor risikonya dulu, atau risiko di dalam tubuhnya itu ada nggak, atau risiko untuk gangguan jantung dan pembuluh darah seperti saya katakan tadi. Kalau enggak ya direkam jantung gitu. Perlu direkam jantung. Iya. Harus secepatnya itu. Jadi sebenarnya GERD itu menurut saya sih tidak menyebabkan kematian ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi karena gejalanya mirip dengan gangguan jantung. Jadi diasumsikan waduh GERD sudah meninggal ya. Kemungkinan itu gangguan serangan jantung. Tapi gejalanya hampir sama dengan GERD gitu. Oke, semoga ini melegakan. Kalau kita berharap tidak sampai yang seperti dokter tadi bilang gitu ya, jantung gitu ya. Karena kalau GERD masih bisa diatasi ya dok ya, masih bisa disembuhkan tentunya. Oke, terus berikutnya dari Ibu Joan ini. Selamat malam dokter, saya pernah mengalami tenggorokan yang terinfeksi. Saya tidak tahu apa yang jadi penyebabnya. Apakah bisa disebabkan karena saya sering makan di luar jajan ini maksudnya dokter? Ya, secara anatomi memang itu tenggorokan atau tonsil faringitis itu kan dekat dengan mulut ya. Di pangkal mulut ya, mulut ya. Dan juga dekat-dekat dengan ini saluran napas juga kan. Kan napas kadang-kadang lewat mulut dan hidung. Kan? Nah, kalau tadi ada radang tenggorokan itu ya infeksinya kan bisa disebabkan berbagai cara, misalnya dengan lewat udara, misalnya lewat udara atau lewat makanan juga bisa yang terinfeksi. Makanya saya pesankan wanti-wanti sebaiknya kalau jajan ya lihat-lihat warungnya ini kok bersih-bersih enggak gitu ya. Biasanya higienitasnya perlu di enggak ini. Ada potensi saya katakan ada potensi tertentu untuk terjadinya infeksi tenggorokan atau bahkan infeksi yang lainnya. Iya. Wanti-wanti ya lihat-lihatlah warungnya yang terjaga higienitas yang bersih gitu ya dokter. Penting.
tidak hanya enaknya, tapi higienitas juga perlu. Itu loh jauh lebih penting ya dok ya dari sekedar rasa ya dok ya. Nah selanjutnya dari Steve, terima kasih untuk pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah sudah banyak minuman prebiotik, apakah benar itu bisa menolong gangguan pencernaan dokter? Nah sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada namanya flora normal ya. Flora normal itu memang bakteri baik, bakteri baik ya. Nah itu probiotik salah satunya adalah kandungannya adalah bakteri-bakteri yang baik, yang tidak jahat. Itu ada yang mengatakan memang itu penting ya untuk menambahi kekuatan flora normalnya itu untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam saluran pencernaan, terutama pada pasien-pasien yang inflamatori atau peradangan usus atau pada pasien-pasien yang diare gitu. Iya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ini ya dokter ya, menarik sekali. Dan masih ada pertanyaan selanjutnya, semoga ini sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Fitri, Ibu Joan dan Kak Steve tadi ya. Berikutnya ini dokter, pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya sangat penasaran tentang usus buntu karena melihat teman saya yang baru selesai keluar dari rumah sakit. Sebenarnya apa saja penyebab sakit usus buntu ini dokter, agar saya dapat mencegahnya? Banyak sekali yang mengalami penyakit ini dokter, silahkan. Ya secara anatomi memang usus buntu itu hanya satu ya, hanya satu ya. Namanya appendix, itu tempatnya antara usus halus dan usus awal dari usus besar atau cecum. Di situ letaknya kalau kita berdiri atau tiduran itu dari pusar ya. Pusar itu garis ke ini melintang ke kanan bawah, itu sepertiganya di situ. Itu tempat usus buntu atau appendix ya. Appendix. Tentang penyebabnya ya banyak macam, tapi intinya bahwa pada appendicitis, organnya namanya appendix atau usus buntu. Kalau ini adalah peradangan usus buntu atau appendicitis. Penyebabnya intinya adalah terjadi infeksi di situ. Tentang penyebab infeksinya apa? Infeksinya ya macam-macam, bisa TB juga bisa, TBC atau bakteri yang lain juga bisa ya. Karena kurang higienitas tadi bisa jadi ya dokter. Intinya memang kita perlu ini keseimbangan hidup, terutama makan makanan yang banyak seratnya, olahraga, terus makan bergizi ya, istirahat yang cukup itu. Tapi memang kadang-kadang itu bisa terjadi ya, walaupun sudah dijaga benar bisa terjadi usus buntu. Tapi yang penting adalah mengetahui gejala-gejalanya dulu, gejala-gejala, dan harus segera terdiagnosis dan menjabat tindakan, yaitu operasi usus buntu. Harus operasi itu dokter kalau usus buntu? Nah, yang pertama ada gejala dulu ya. Gejala seperti apa gejala? Awalnya itu sekitar 2-3 hari seperti sakit mah. Jadi nyeri ulu hati dulu ya? Nyeri ulu hati. Awalnya ya 2-3 hari kok mual muntah gitu. Terus nanti hari ketiga, hari keempat biasanya nyerinya dominannya di perut kanan bawah. Nah, tadi ya sepertiga tadi. Iya, oke. Nah, terus di situ kalau ditekan, kadang-kadang kalau berat itu jalan itu udah bungkuk ini tuh bungkuk terus sambil megang perut kanan bawah tadi. Kalau pemeriksaannya ya nyeri tekan di titik namanya titik McBurney di situ, titik McBurney. Atau tanda persuasnya juga positif terus dan lain-lain, atau di USG juga ada pembesaran dari appendixnya di situ, atau di pemeriksaan dengan rektal tuse dari situ untuk memastikan, atau colok dubur dari situ. Nyerinya biasanya jam 11, kalau jam 11 kalau di pemeriksaan fisik kedokteran itu ada jamnya. Kalau di rektum atau di anus, nyerinya di jam sekian ya. Biasanya jam 11 nyeri.
11 siang gitu. Jam 11 malam kan, Posisinya jam 11 maksudnya, kan, dokter, 11 malam kan sama toh. Oke, baik. Nah, Nah itu harus kalau sudah terdiagnosis itu harus ya dioperasi karena ada potensi tertentu terjadi pecah ya. Jadi appendicitis itu bisa pecah. Kalau pecah terjadi perforasi itu ya kalau pecah menyebar, nanahnya menyebar ke seluruh dari ususnya, dari lapang ususnya, itu lapang perutnya, itu ya operasinya tambah besar lagi. Nah kalau wanita ya secara estetika ya kurang bagus. Iya. Ini perutnya operasinya dari atas ke bawah dibelek. Kalau gejala secara dini ya diketahui dan terdiagnosis itu kan paling operasinya, lukanya, maksudnya luka operasinya betul, paling enggak bekasnya itu ya dokter ya. paling maksimal ya 5 cm udah maksimal itu. Tapi kalau udah banyak nanahnya itu tadi mungkin butuhkan lebih begitu Oh, dokter, yang kurang estetik itu tadi. Secara estetika pada wanita biasanya kan, walaupun tertutup dengan baju atau pakaian kan Tetap kurang kurang pede bagus. ya dokter Makanya ya. kehati-hatian dan kecepatan dan tidak menganggap remeh gejala nyeri perut kanan bawah. Nah, itu harus waspada. Jangan-jangan usus buntu. Mau nggak mau tetap harus operasi, itu jalan satu-satunya. Harus ya dok ya. Oke, selanjutnya ini dokter, untuk pertanyaannya, saya suka sekali dengan makanan pedas dari kecil nih dokter. Hingga sekarang saya tidak mengalami sakit pencernaan. Tetapi akhir-akhir ini saya sering merasakan sakit perih di bagian perut. Nah, apakah itu karena saya dulunya terlalu sering makan makanan pedas? Nah, saya katakan tadi bahwa memang penyebabnya macam-macam ya, macam-macam. Misalnya ya dianalisis dulu, ditanya apakah telat makan atau tadi campur-campur asam-asam enggak, misalnya loh. Terus minum obat-obat pegelinu atau anti nyeri yang tidak sesuai dengan, belum direkomendasikan dokter, atau ada penyebab lainnya. Jadi perihnya di ulu hati biasanya, letaknya lambung kan di ulu hati ya, dekat ulu hati, nyerinya di situ. Perihnya kan bisa macam-macam. Jadi misalnya kalau dalam jangka waktu yang lama sudah suka pedas, Makan cabai. tapi kok tiba-tiba perih, ya kemungkinan dicari penyebab lainnya toh. Belum tentu karena Belum tentu karena cabai ya. Kalau biasanya kalau cabai kan jangka pendek lah, oh saya habis makan pedas nyeri-nyeri ya. Kalau ada riwayat, misalnya riwayat makan pedas jangka panjang terus tiba-tiba kok perih-perih itu, ya nanti dievaluasi, ditanya-tanya lagi, dievaluasi riwayat makannya gimana, teratur enggak, terus jenis makanannya yang lain enggak apa, atau minum obat-obat pegelinu itu bukan anti nyeri yang tidak direkomendasikan dokter enggak gitu. Dicari penyebab lainnya. Iya, ini harus periksa dulu ke dokter ya, untuk dicari penyebabnya dulu. Jadi apa stres juga? Stres juga karena putus pacar tuh mungkin dokter. Stres kayaknya. Nah, kalau gangguan pencernaan ini apakah bisa sembuh sebenarnya dokter? Ya, kan tergantung juga penyebabnya. Makanya dari kaidah kedokteran itu memang harus dicari penyebabnya dan diatasi ya. Jadi macam-macam penyebabnya. Misalnya kalau asam lambung yang meningkat karena stres, tekanan batin dan lainnya, ya bisa sembuh karena kalau sudah nggak stres. Kalau misalnya move on ya dokter ya. kalau misalnya ada luka di situ, ya dicari penyebabnya. Oh, karena sering minum obat-obat anti nyeri. Kalau diobati dengan baik ya sembuh. Tapi ada beberapa penyakit yang memang misalnya ya tumor dan lain-lain, cuman harus jalan panjang, misalnya ditegakkan dulu, dioperasi, ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium ini ganas atau tidak. Terus kalau ganas ya dilakukan kemoterapi dan lain-lain. Harus ada upaya pencegahan ya dokter. Ya, intinya adalah mengelola atau mendiagnosis penyakit dan menerapinya sesuai dengan penyebabnya.
Mhm. Betul sekali sih. Oke, terus untuk mempelai Kristus kita masih punya kesempatan ini untuk Anda bertanya langsung seputaran topik kita malam hari ini, gangguan pencernaan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung WA atau SMS. Kita tunggu di 0817 0571 Masih ada beberapa pertanyaan yang ada di sini nih dokter. Apakah gangguan bau mulut ini nih dokter ya, halitosis ini termasuk gangguan pencernaan juga enggak dokter? Jadi di dalam lambung kita itu kan ada namanya HCl atau asam lambung ya, dan sebenarnya juga ada gasnya. Nah, kalau dari katup yang di antara kerongkongan atau esofagus dan lambung itu terbuka, tidak tertutup sempurna ya, ini udara atau gas tadi ya bisa naik ke kerongkongan sampai ke mulut, sehingga menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Karena ini sangat mengganggu dalam bersosialisasi juga sebenarnya. Karena kebanyakan yang menderita halitosis atau bau mulut ini kan seringkali tidak sadar, tapi lingkungan di sekitarnya itu merasa terganggu pada akhirnya. Nah, coba nanti kalau pengen ya di endoskopi, bener nggak sphincter atau katup dari antara esofagus sama lambungnya itu ada kelemahan nggak gitu. Bisa didiagnosis atau ditegakkan dengan endoskopi. Tetap bisa itu nanti teratasi, walaupun mungkin ada yang memang merasa sudah sikat gigi sering gitu ya, dan tidak memakan makanan yang memang memicu bau mulut seperti jengkol dan bawang dan sebagainya seperti itu, tapi dia merasa ada itu tadi bukan gejala ya dok ya, bau mulut itu tadi gitu. Kalau sudah di endoskopi itu bisa ya dokter ya diatasi untuk itu. Ini endoskopi itu bukan terapi ya, tapi kan menegakkan diagnosis, mencari penyebabnya. Bener enggak itu katupnya endoskopi itu lemah? seperti apa dokter? Itu dimasukkan melalui rongga mulut? Endoskopi adalah bahasanya teropong ya, diteropong. Jadi dimasukkan suatu pipa, biasanya sebesar telunjuk jari ya. Di situ ada alat, ada kameranya gitu. Nah, nanti disambungkan ke layar. Jadi pasien dibius dulu, terus dimasukkan pelan-pelan lewat dari mulut ke kerongkongan. Cukup panjang juga kalau gitu ya dok. Panjang tuh bukan sampai ke anus loh. Tapi sampai gitu ya, sampai ke usus 12 jari. Ya. Itu yang EGD ya, yang dari atas kan ada juga yang dari bawah bisa. Namanya kolonoskopi gitu. Nah, dibius ya dok ya? Bius total itu kan nggak nyaman. Iya, sakit pasti akan meronta kalau sadar penuh. Dan itu kameranya keliling ke dalam tubuh kita jadinya ya dok? Ya, di saluran itu tadi pencernaan. Ya, kalau EGD itu teropong lewat atas itu sampai ke usus 12 jari. Kalau kolonoskopi sampai ya kolonnya atau usus besar. Nah, nanti kalau misalnya sudah diketahui apa sih penyebabnya, mungkin di dalam itu nanti misalnya seperti saya pernah lihat juga di YouTube itu ada semacam kayak cacing-cacing gitu dokter ya. Apa itu yang menyebabkan adanya halitosis itu tadi? Memang ada infeksi yang salah satunya adalah cacing ya. Ada beberapa kali melihat endoskopi itu, stasiun endoskopi kok anemia, atau pasien ini kok anemia, ada BAB darah. Ternyata setelah di endoskopi ditemukan cacing. Biasanya cacing apa dokter? Ya, cacing tambang juga bisa, cacing pita jarang gitu. Cacing tambang. Tapi pada pasien-pasien misalnya yang berpotensi ketularan apa ya, kena cacing itu, misalnya petani yang suka tanaman, tanah gitu kan, aktivitas yang langsung menggunakan tangan tanpa sarung tangan gitu ya dok ya. Memang diharapkan setiap 6 bulan sekali ya minum obat cacing. Itu cukup bisa mengatasi halitosis itu tadi dok? Oh, halitosis kan bukan karena cacing tuh. Oh, jadi bukan karena itu ya, beda ya.
lain masalah maksudnya. Oke deh, terima kasih. Terus baik, apakah masih Oke, kita masih ada waktu ini untuk Anda yang ingin bergabung di 0817-0571-075 tentang topik gangguan pencernaan. Siapa tahu Anda ingin tahu lebih lanjut atau barangkali punya keluhan seputaran gangguan pencernaan ini ya. Nah, dokter, kapan sih kita ngerasa wah ini nih harus ke dokter dari gangguan pencernaan yang dirasakan, atau ini kayaknya masih bisa nih diatasi sendiri? Itu seperti apa untuk kita mendeteksi itu, dokter? Iya, pada gangguan pencernaan itu namanya bisa disebut alarm simptom ya, alarm simptom. Itu misalnya ya muntah darah, muntah-muntah yang kok tidak disembuh-sembuh, terus berat badan turun, anemia atau kurang darah, itu sebaiknya ya di endoskopi. Itu namanya alarm simptom. Kalau sudah menemukan alarm simptom itu ya dicari, wah ini penyebabnya apa, kok muntah-muntah, kok mual, terus berat badan turun, anemia, mungkin ada penyebab lain, bisa ulkus atau tukak lambung, atau maaf tumor juga bisa, atau gangguan yang lainnya. Oh ya, ini dokter ada pertanyaan. Kalau saya mengkonsumsi makanan yang berlemak, seperti saat ini banyak junk food yang beredar di masyarakat yang menggiurkan, apakah lama-lama bisa mempengaruhi gangguan pencernaan saya, dokter? Ya. Makan makanan yang tinggi lemak, kolesterol. Ya, junk food biasanya kan cepat saji, terus mungkin mohon maaf ada zat pengawet, ya, zat perasa yang banyak nambah biasanya. Rasa, mungkin rasa gurihnya itu biasanya, dokter. Yang MSG ya. Iya, MSG. Betul. Ya, saya sarankan sih kita kembali ke alam aja, yang alami ya, yang organik gitu. Seperti apa, dokter? Ya, sayur-sayur organik yang banyak serat-seratnya kan, dibandingkan yang tinggi lemak ya. Karena kalau tinggi lemak ya potensi macam-macam juga, misalnya ya dislipidemi, kolesterol tinggi, LDL tinggi, dan potensi gangguan pembuluh darah juga lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang konsumsi sayur-sayur organik. Karena kadang-kadang ada orang yang memang tipikalnya tidak suka makan sayur gitu. Apakah ada solusi? Misalnya kan sekarang banyak sekali pilihan daging ya, dok ya. Ada misalnya daging, misalnya nih ayam kampung sama ayam horen. Ini kan bisa jadi pilihan nih, dokter ya, antara dua ini. Walaupun yang banyak beredar di saat ini kan ayam horen ya, dibandingkan dengan ayam kampung ya harganya lebih mahal gitu, dokter. Ya, kalau saya sih ini ya punya prinsip ya, seperti diajarkan di kitab suci ya, kalau semua boleh tapi tidak semua berguna, ya kan? Tidak semua membangun. Ya, semua harus menilik diri sendiri dan evaluasi diri, ya kan? Misalnya kalau junk food dalam jangka waktu tertentu, ya mungkin dicek perlu kolesterolnya, terus pertumbuhan rasanya badan bagaimana setelah makan ini, ya gitu kan, perlu evaluasi diri. Ya, mesti harus mengevaluasi diri kita sendiri, dan semua harus berguna bagi tubuh kita gitu. Kalau nggak berguna ngapain buat apa dimakan? gitu ya, Ya akhirnya akan merusak kan. Menurut saya begitu, saya punya prinsip gitu. Semua boleh tapi yang tidak semua berguna gitu. Sebenarnya kita mengevaluasi diri gitu. Pilihan hidup sehat rasanya bisa menjadi memilih sehat, memilih hidup sehat, iya. Memilih makanan sehat. Memilih ya, hidup adalah pilihan, dan semua harus dievaluasi ya. Karena kesehatan jauh lebih penting ya, dokter ya. Apalagi misalnya punya asuransi ya, dimanfaatkan aja untuk setiap misalnya 6 bulan atau setahun sekali
check up gitu, laboratorium. Agar kita bisa memonitor kesehatan tubuh kita ya dok ya. Iya. Minimal berapa dalam 1 tahun dokter? Walaupun kita ngerasa sehat-sehat saja nih. Nah, minimal ya 6 bulan atau setahun sekali. Tapi memang harus dievaluasi ini ya, riwayat-riwayat dan potensi-potensi risiko-risiko di dalam diri kita sendiri ya. Misalnya ya tadi seperti saya katakan tadi, dari keluarga ada riwayat enggak gangguan jantung, gangguan udara. Terus di dalam tubuhnya ada penyakit lain enggak, misalnya diabetes, hipertensi, kegemukan, atau dislipidemia, atau terus makanannya apa yang saya kok makannya kurang bagus, ya dicek aja gitu. Mesti evaluasi, cek dan recheck gitu berkala. Secara penting berkala. juga. Betul sekali, setuju. Sangat penting. Iya. Karena kita memang harus memilih untuk sehat dan bahagia. Iya, karena kalau sudah ada serangan jantung, stroke dan lain-lain itu kan sequelnya tuh sisanya, gejala sisanya kan lebih apa? Lebih berat. Ya pasti ada gejala sisa yang tidak bisa ini membuat hidup kita maksimal atau optimal gitu. Mengganggu aktivitas. Lebih baik dijaga. Lebih baik sedia payung sebelum hujan ya dokter. Ada istilah seperti itu. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Oke, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Tapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita dengan para pendengar kita malam hari ini ya dok ya. Yang pasti terima kasih Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasim yang sudah berkenan hadir di Pose Pojok Sehat malam hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung di WA kami atau SMS kami untuk pertanyaan-pertanyaannya malam hari ini. Kita tunggu di Pose Pojok Sehat selanjutnya minggu depan. Baik, Agustus, kita